Oke, sekarang kita akan membahas waktu menyusul. Nah, ini rumus dia. WM adalah waktu menyusul. Waktu menyusul. Rumusnya adalah selisih jarak dibagi dengan K2 dikurang K1. Kenapa K2 dikurang K1? Nah, K2-nya ini harus lebih besar dari K1. Ya kan, orang kedua ini menyusul K1. Jika kecepatannya kurang dari K1, maka dia tidak akan dapat menyusul. Nah, supaya dia dapat menyusul, maka kecepatan orang kedua di sini haruslah lebih besar dari kecepatan yang pertama atau orang pertama. Kita langsung ke contoh soal. Budi berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 5 tepat menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Ini K1 ya. Andre berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 5.30 menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak antara Jakarta dan Bandung 150 km. Pada pukul berapa Andre dapat menyusul Budi? Nah, di sini rumusnya adalah selisih jarak ya. Nah, selisih jarak ini sama dengan K1 dikali dengan selisih waktu. K1 di sini adalah kecepatan Budi, yaitu 40 km per jam. Nah, selisih waktu, Budi berangkat jam 5 tepat. Sedangkan Andre pukul 5.30, maka selisih waktunya adalah 30 menit, ya kan? Atau setengah jam. Jadi dikali setengah jam. Ya. Nah, jam-jam di sini habis kan? 40 bagi 2, 20 km. Nah, sehingga waktu menyusul atau WM sama dengan selisih jaraknya 20 km, dibagi dengan K2, K2-nya 60 km per jam, dikurang dengan K1, 40 km per jam. Jadinya 20 km per 60 kurang 40 adalah 20. Satuannya kilometer per jam. Kilometer habis 20 bagi 20, 1. Berarti 1 jam. Ya. Nah, ditanyakan pada pukul berapa Andre dapat menyusul Budi. Ya, Andre berangkat jam 5.30. Berarti waktu pukul menyusul, pukul Andre dapat menyusul Budi, berarti kan jam 5.30 ditambah dengan 1 jam. Sehingga dapatlah 6.30. Jadi jam 6.30 barulah si Andre itu dapat menyusul Budi. Contoh soal lagi. Anissa dan Lia tinggal di Magelang. Untuk kuliah, mereka harus pergi ke Semarang. Anissa berangkat pukul 5.50 dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Kemudian pada pukul 6.26, Lia baru berangkat dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Pada pukul berapa Lia dapat menyusul Anissa? Mana yang K1? K1-nya 30 km per jam. K2-nya 75 km per jam ya. Nah, selisih waktu 5.50 ke 6.26 berapa? Kalau ke jam 6 aja, ini 10 menit ya. Berarti 10 menit ditambah 26 menit. Jadi selisih waktunya adalah 36 menit. Ini harus kita ubah ke jam, bagi dengan 60 ya. Nah, satuannya jam sekarang. Ini sama-sama kita bagi berapa? Coba bagi 6, dapat 10.
Berarti 6/10 jam. Atau 0,6 jam. Ya. Nah, kemudian kita cari selisih jarak. Selisih jarak adalah kecepatan yang duluan pergi, ya. Dalam hal ini adalah Anissa, dikali dengan selisih waktu. K1-nya adalah 30 km per jam, dikali dengan selisih waktu 0,6 jam. 0,6 dikali 30 ini sama aja dengan 3 kali 6. 18 km. Nah, waktu menyusul atau WM, selisih jarak dibagi dengan K2 dikurang K1. Selisih jaraknya adalah 18 km. Dibagi dengan K2. K2 75 km per jam. Dikurang dengan 30 km per jam. 18 km dibagi 75 kurang 30 kan 45 ya. Kilometer per jam. Nah, kilometernya habis, tinggal jam. Ini sama-sama dibagi berapa? 9 ya. 18 bagi 9, 2. 45 dibagi 9, 5 ya. Satuannya jam. Atau 0,4 jam ya. Nah, kalau kita rubah ke menit, 0,4 kali dengan 60. Sama dengan berapa? Ya, sama dengan 4 kali 6, yaitu 24 menit. Nah, pada pukul berapa Lia dapat menyusul Anissa? Lia itu berangkat 6.26. 6.26 ditambah dengan waktu menyusul 24 menit. Ini jam 6, 26 menit. Ditambah 24 menit. Berapa? Ya, jam 6 lewat 50 menit. Jadi, pada pukul berapa Lia dapat menyusul Anissa? Ya, pada pukul 6.50. Contoh soal lagi, Linda dan Leni tinggal di Surabaya. Mereka akan pergi ke Semarang. Linda berangkat pukul 6.40 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Kemudian pada pukul 7.00, Leni berangkat dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Pada jarak berapa kilometer Leni mampu menyusul Linda? Ini K1, yang K2 yang 70 km per jam. Tadi waktu menyusul sama dengan selisih jarak dibagi dengan K2 dikurang K1. Kita cari terlebih dahulu selisih jarak. K1 ya dikali dengan selisih waktu. Selisih waktu. Nah, selisih waktunya berapa? 6.40 ke pukul 7. Yaitu ada 20 menit, ya kan? Selisih waktu ini sama dengan 20 menit. Kalau kita rubah ke jam, 20 bagi 60 jam. Coret nolnya ya. 2/6 jam. Ya kan? Nah, K1-nya 60 km per jam. Dikali dengan selisih waktunya adalah 2/6 jam. Ini 60 bagi 6 kan 10. 10 kali 2, 20. Jadi 20 km selisih jaraknya. Nah, kemudian kita cari waktu menyusul sama dengan selisih jarak. Selisih jaraknya 20 km dibagi dengan K2. K2-nya 70 km per jam. Maaf. Dikurang dengan K1, 60 km per jam. 20 km dibagi dengan 70 kurang 60, 10 km per jam. Kilometer habis, tinggal jam. 20 bagi 10 adalah 2 jam. Jadi,
Leni dapat menyusul Linda itu setelah 2 jam. Yang ditanya adalah pada jarak berapa kilometer Leni mampu menyusul Linda. Ya, jarak Leni berarti menyusul Linda. Jarak Leni menyusul Linda sama dengan kecepatan Leni, ya kan? Dikali dengan waktu menyusul atau WM. Kecepatan Leni berapa? 70 km per jam. Dikali dengan waktu menyusulnya adalah 2 jam. Jam-jam habis ya. 70 kali 2 adalah 140 km. Jadi, jarak Leni menyusul Linda adalah pada 140 km. Kalau seandainya pertanyaan ditambah, pada pukul berapa Leni mampu menyusul Linda? Kan Leni berangkat pukul waktu Leni menyusul Linda. Kan Leni berangkat pada pukul 7 tepat. Dia dapat menyusul Linda pada 2 jam. Berarti jam 7 tambah 2 jam, yaitu pada 9.00. Ya, kalau ditanya waktu menyusulnya pukul berapa. Kan di soal cuma nanya berapa kilometer Leni mampu menyusul Linda. Berarti rumus yang kita gunakan adalah jarak Leni menyusul Linda berarti kecepatan Leni dikali dengan waktu menyusulnya. Nah, waktu menyusulnya ya kita cari dengan menggunakan rumus, yaitu selisih jarak dibagi dengan K2 dikurang K1. Arya berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 7 tepat menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Melalui jalan yang sama, Jackson berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 7.30 menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada pukul berapa Jackson mampu menyusul Arya? Dan pada jarak berapa kilometer Jackson mampu menyusul Arya? Silakan sebagai soal latihannya. Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.